Om Adi. Pagi Bapak Ibu. Tak berita Ibu Tuhan, selamat pagi. Sarah, Silakan yang bertugas. siap. Shalom, selamat pagi, Selamat saudara pagi, Sarah. terkasih di dalam nama Tuhan. Pada saat ini kita akan masuk di dalam hadirat Allah. Tapi sebelum itu, mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat pagi hari yang indah ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami kehidupan yang layak ya Bapa. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan kami berkumpul di ibadah pagi kami DPM Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Mari saudara sekalian kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian. Ku bawa korban syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Mari kita bawa korban syukur kita. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Amin. Benar saudara, Tuhan sangat baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Haleluya. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Namanya ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya.
Benar saudara, Tuhan baik. Oleh karena itu kita harus tetap mengucap syukur dalam segala hal apapun. Dalam keadaan kehidupan kita yang terjadi saat ini, kita harus tetap mengucap syukur. Karena kita perlu Tuhan, kita membutuhkan Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendiri di dunia ini. Kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan yang menuntun setiap langkah kita. Kita akan menyambut untuk firman Allah. Kita angkat pujian. Kami perlu Kau Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Kami memerlukan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk selalu menuntun langkah kami ya Bapa. Haleluya. Manakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, kami sungguh-sungguh memerlukan Engkau dalam kehidupan kami. Hadirlah Tuhan, hadirlah dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, yang percaya kepada Engkau. Tuntunlah mereka Tuhan dalam setiap jalan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami
dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Baik, kami serahkan kepada hamba-Nya. Ya, mari kita satukan hati, Opa, Oma, Bapak, Ibu, dimanapun berada, hamba-hamba Tuhan yang setia dalam tugas panggilannya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami selalu memerlukan Engkau di dalam hidup ini. Karena Engkaulah sumber kekuatan, sehingga yang akan menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, dan tetap bisa menjalani kehidupan ini baik. Terlebih di saat kami lemah, kekuatan itulah yang kami perlukan. Dan tetap kuat, tetap tegar dalam situasi apapun. Sekalipun banyak tantangan, banyak kendala, banyak kesulitan, dan tetap kuat dalam melewati kehidupan ini. Kami perlukan Engkau juga pagi hari ini, dalam kami satukan hati dalam doa pagi ministry melalui Zoom, sehingga kami boleh dikuatkan dan disegarkan dalam mengawali kehidupan hari ini. Betapa hamba-hambamu telah menyiapkan diri sejak Kau bangunkan kami, sehingga kami rindu untuk selalu bersekutu di dalam Tuhan melalui doa pagi ini. Tuhan berkati, sukacita selalu kami rasakan dalam hidup ini, terlebih iman kami semakin kuat, dan kami semakin mengenal Engkau, mengerti yang Kau firmankan pada kami di dalam hidup ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, berkati semua perangkat yang kami gunakan, sehingga melancar untuk doa pagi bersama kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Opa, Oma, yang setia di dalam Tuhan sampai pada masa yang sudah masa keemasan. Ya. Kalau di Jawa itu istilahnya Adi Yuswo. Adi itu baik, mulia. Yuswo itu umur yang sudah memang sangat mulia. Ya. Kalau bahasa Indonesia itu kan lansia, ya, lanjut. Artinya usia yang sudah renta, usia yang sudah lanjut, yang semakin menua, semakin lemah gitu. Tapi kalau di dalam bahasa kosakata bahasa Jawa itu Adi Yuswo. Ini dan juga hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, senior saya yang pelayanan di berbagai daerah, berbagai tempat, baik di Nusantara, Pastor Tony yang jauh nun di sana. Selamat pagi di daerah di Amerika. Selamat apa ini, Pastor? Selamat sore, sudah jam 3 sore di sini. Ya. Karena saya belum pernah ke sana, Pastor. Sama dengan Pastor Jeffrey ada di sana, tetangga di San Jose sudah. Ya, selamat sore. Juga senang sekali bisa bertemu kita walaupun berjauhan ya, dari yang tidak ketemu jadi ketemu melalui doa pagi ministry ini.
hamba Tuhan ya melayani baik di kota, di desa, di gunung, di lembah ya, yang juga terlibat dalam pelayanan, ya, dan juga pedalaman, wah luar biasa melalui pekerjaan Tuhan, melalui kita semua yang setia di dalam doa pagi ministry ini. Memang ya kita butuh doa pagi ini. Kalau HP itu dicas supaya nanti bisa digunakan, dan juga mestinya harus juga perlu dicas dengan firman Tuhan, dengan doa, dengan pujian, supaya kita bisa tetap fit panjang hari ini. Ya. Terima kasih ini berbagi firman Tuhan pagi hari ini. Izinkan terlebih pada senior-senior saya yang lebih dulu melayani, dan juga tentunya lebih dulu mengetahui banyak hal di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Ini kita berbagi firman Tuhan, supaya kita juga selalu dikuatkan di dalam hidup ini. Seperti yang sudah diinfokan kemarin oleh pengurus, kita pagi hari ini akan melihat dua sisi manusia. Bacaannya terambil di dalam surat Paulus di kota Roma, pada jemaat Roma. Surat Paulus pada jemaat di Roma, pasal yang ke-5. Ayat yang ke-12 sampai yang ke-19. Tentang Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang, karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran
untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Bapak Ibu, semuanya yang dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya kita juga memahami, mengakui. Untuk memahami suatu firman Tuhan, tidaklah mudah. Memang kita meyakini bahwa segala tulisan yang ada di Alkitab, sekalipun ada tulisan manusia, tulisan hamba-hamba Tuhan waktu itu, seperti Paulus ini, adalah tulisan yang juga dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus bisa memakai segala pemikiran tulisan Paulus ini untuk menyatakan kasih dan kuasanya. Sama seperti pagi hari ini, ataupun juga dalam doa pagi kita, setiap pagi ada banyak hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Yang menyampaikan juga kita manusia. Tapi yang diurapi, kita juga sudah mohon Roh Kudus untuk mengurapi hamba-hambanya, sehingga sekalipun adalah yang menyampaikan manusia dari pikirannya, tapi dikuasai oleh Roh Kudus, oleh Allah, sehingga yang disampaikannya juga menyatakan kasih dan kuasanya. Sementara kita di sini ada banyak latar belakang dari budaya, tempat tinggal, asal-usul kita ini. Yang tentunya masing-masing punya pemikiran yang berbeda-beda. Yang tentunya juga kita ada kesulitan, ada kalanya memahami apa yang dimaksudkan, apa yang diinginkan. Terkadang ada orang yang bisa menyampaikan secara runtut, kalau dalam bahasanya itu sistematika, ya, ada runtut, ada detailnya. Ada juga yang suka lompat-lompat, ya. Bicara ini, lanjut ke ini, ya, karena kebiasaan atau juga karena keterbatasan waktu. Kebiasaan itu artinya ya memang seperti itu cara menyampaikannya. Ya, kita juga dulu pernah mengikuti pendidikan, ya, ada dosen, ada guru yang sangat runtut, ya, sistematis. Kita bisa senang walaupun pelajaran 1 jam, 2 jam, ya, kita bisa untuk mendengarkannya dengan baik dan mengingat sampai sekarang. Ada juga yang sukanya lompat-lompat, ya, yang menjelaskan ini dan itu. Ya, itu memang sesuatu yang unik, sesuatu yang memang tidak bisa untuk diseragamkan, disamakan, gitu. Jadi itu sebuah realita. Sehingga yang terpenting adalah kita bisa memahami pola pikirnya, arah pembicaraannya, apa yang ingin dikatakannya. Bagi kita yang sudah mengenal seseorang dengan tadi, cara menyampaikannya lompat-lompat, habis cerita ini, cerita ini itu, kembali lagi, gitu. Kita paham dan kita mudah menerimanya, karena itu kita sudah mengenalnya. Tentu akan berbeda kalau bagi seseorang yang baru mendengar, loh ini kok bisa begitu, kok tidak runtut, kok tidak sistematis, kok ini belum selesai sudah ngajak bicara ini, bicara itu. Nah, itu sesuatu yang nyata, yang real, yang ada dalam kehidupan ini. Dan ketika saya membaca buku tafsir, Bapak Ibu semua, apa yang dikatakan oleh Paulus ini sebetulnya itu dalam bahasa lompat-lompat. Ya, tentunya waktu itu, apalagi kalau kita disuruh menulis surat
dalam waktu yang singkat, tapi ada banyak hal yang kita ingin sampaikan, ya pasti kita akan lompat-lompat supaya semuanya akan bisa tertulis. Berbeda kalau kita ada waktu yang panjang, kita bisa menuangkan itu secara detail, ada waktu bisa kita baca lagi, kita koreksi, kita ingat ada sesuatu yang kurang, bisa kita masukkan. Tetapi kalau dalam waktu yang singkat, ya, terbatas waktunya, ada ingin banyak hal yang disampaikan, pasti akan lompat-lompatnya, garis besarnya saja. Itu. Jadi bagi penafsir dari surat Roma ini mengatakan, sebenarnya ada kesulitan kita untuk memahami apa yang dituliskan oleh Paulus ini, yang dikuasai oleh Roh Kudus ini untuk memahami bagaimana firman Tuhan itu. Tapi walaupun demikian, kita juga harus paham bahwa ketika surat ini disampaikan di jemaat di Roma, yang waktu itu jemaat di Roma juga sudah tadi mengenal tipe cara pengajaran Paulus, ya bagi mereka juga tidak mengalami kendala, tidak mengalami persoalan. Sehingga dengan melalui kita mengenal ya cara berpikir, cara menyampaikan tulisan Paulus ini, kita akan tahu apa sih yang dimaksudkan oleh Paulus ini. Memang pemikiran Paulus, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan, itu waktu itu punya pemikiran bahwa hidup manusia itu kolektif. Ya, saya sih berpikir juga masih sama, ya, relevan dengan saat ini. Kita juga ada dari keluarga, ya, dari marga-marga, gitu ya. Itu adalah identitas kita. Ada suku, ada marga, itu. Ada bangsa, ada komunitas, itu. Dan biasanya ini sangat kita junjung tinggi komunitas ini. Ya. Dan kemudian ada muncul kesetiakawanan terhadap komunitas kita ini. Jadi apa yang terjadi dulu itu sebetulnya ya masih terjadi saat ini. Gitu. Sehingga kadang dari sisi negatifnya kalau ada suku A ya dianiaya ya oleh suku B, terus ada pertentangan, perkelahian, ya itu karena tadi itu merasa bahwa anggota A ini bukan pribadi yang sendiri, tapi ini adalah mewakili suku. Jangan sampai ini suku kita dihinakan, direndahkan oleh suku yang lain. Nah, sehingga kemudian ini harus membalas gitu. Kesakitan dari satu anggota itu juga dirasakan oleh yang lain. Itu namanya kesetiakawanan solidaritas itu. Sehingga pemikiran waktu itu seperti itu. Orang Yahudi, wah ini ya itu juga jadi satu komunitas yang solid, yang kuat pada waktu itu. Nah, dari hidup secara kolektif, ya, secara bersama-sama ini dalam satu komunitas, Paulus juga memandang bahwa kalau ada satu orang di antara mereka ini salah, itu ya salah semua. Ketika Adam berbuat dosa, konsekuensinya ya semua berdosa. Ini yang disampaikan Paulus dalam jemaat di Roma itu. Ini. Jadi manusia yang lain nggak bisa. Anggota yang lain mengatakan, loh aku nggak melakukan sesuatu kok dihukum. Jadi kita juga dengan kata sederhana, misalnya ini dalam satu kelas, ya ada satu anak yang melakukan kesalahan, ya akhirnya satu kelas itu dihukum. Walaupun ada anak yang lain tidak terima, protes, loh aku nggak melakukannya, kok aku dihukum. Nah, kalau di dalam kerangka berpikir komunitas, kelompok, ya itu hal yang masuk akal.
hal yang bisa diterima. Gitu. Nah, dan itulah yang disampaikan oleh Paulus dalam jemaat di Roma. Jadi, walaupun hidup manusia itu sudah jauh dari Adam waktu itu, orang Yahudi, tetapi karena masih dalam satu komunitas, ya harus menerima konsekuensi itu. Ini. Dan satu orang berdosa, ya semuanya juga akan berdosa itu. Ini. Nah, yang menarik Bapak Ibu, saudara, apa yang membuat Adam ini berdosa? Ya, kita tentunya membaca Kejadian. Nah, ini kembali waktu renungan terbatas, sebenarnya kita juga harus melihat latar belakang cerita Adam berdosa. Ya, saya akan mencoba menyederhanakan apa yang terjadi pada waktu itu, karena Adam digoda oleh iblis. Bukankah kalau kamu makan buah ini, kamu seperti Allah? Jadi, ada godaan untuk menjadi seperti Allah, yang akan bisa melakukan banyak hal, yang berkuasa atas segala-galanya. Dan itu, dalam diri manusia itu kecenderungannya ada ke sana. Ada keinginan untuk menguasai, untuk bisa melakukan banyak hal dalam hidupnya. Sebenarnya manusia adalah ciptaan, terbatas kita, punya keterbatasan. Tetapi manusia yang punya keterbatasan ini ternyata juga ingin melakukan banyak hal. Punya kuasa, bisa melakukan banyak hal. Nah, ini oleh pemikir Thomas Hobbes, seorang filsuf dari Inggris, ya, hidupnya setelah Martin Luther tahun 1500 sampai akhir 1600 Masehi, mengatakan bahwa manusia itu seperti dalam bahasa Latin homo homini lupus, bahwa manusia itu menjadi serigala bagi manusia yang lain. Serigala itu binatang yang buas, yang ganas, yang kalau ingin sesuatu ya harus diupayakan dilakukannya, dan ingin mendapatkan banyak. Dalam bahasa yang lain, ya ketamakan atau keserakahan. Dan itu pasti adalah orang yang ingin menguasai, ya, ingin melakukan banyak hal, mendapatkan banyak hal dalam kehidupan ini. Nah, itulah ada dorongan naluri, bahwa manusia pun juga itu terkadang ada naluri-naluri hewan. Sehingga oleh Thomas Hobbes ini mengatakan bahwa homo homini lupus, manusia itu menjadi serigala, bisa menerkam ini dan itu. Ya. Ini ada Pastor Patricia Yun dalam bisnis, ya kadang juga demikian. Bagaimana merebut kompetisi, bagaimana merebut pesaing, ini kompetitor, ya, menguasai pasar, menguasai perusahaan ini dan itu homo homini lupus. Nah, itulah sifat yang dalam diri manusia, yang kemudian Adam ini terdorong oleh itu. Tetapi kita bersyukur bahwa sekalipun ada homo homini lupus dalam diri manusia, oleh Thomas Hobbes ini mengatakan bahwa manusia juga homo huize ipsum vincit, yaitu manusia yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Tadi ada dorongan untuk menguasai, melakukan banyak ini, tapi ditahan, menahan diri. Kami saat ini ada puasa, ya GKJ, GKI, gereja dalam Protestan itu ada puasa, ya tadi ada pengendalian diri, menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang menjadi rutinitas kami itu. Saya makan, minum itu. Nah, dengan dua sifat, dua sisi manusia yang demikian itu nampak sekali, Bapak Ibu. Yang homo homini lupus itu ada dalam diri Adam, yang homo huize ipsum vincit itu dalam diri Kristus. Yesus yang bisa menahan diri dari godaan iblis ketika berpuasa 40 hari 40 malam.
Untuk menyuruh membuat batu menjadi roti, Tuhan tidak mau melakukannya. Untuk terjun dari atas bumbungan juga Tuhan tidak mau melakukannya. Untuk menyembah iblis yang dapat hadiah banyak semua itu kekayaan diberikan, Tuhan tidak mau melakukannya. Walaupun di sini kita juga percaya bahwa Yesus 100% Allah, tapi juga 100% manusia. Ketika ia berpuasa juga lapar. Sehingga ada dua sisi manusia yang berbeda, yang satu tidak bisa menahan diri, yang satu menahan diri. Yang satu ingin menunjukkan kekuasaannya, Adam tadi. Dengan makan buah itu melanggar perintah Tuhan, tapi satu sisi, Yesus bisa menahan diri, tidak pamer kekuasaan, turun dari atas bait Allah itu, atap ke bawah, tentu bukan hal yang susah bagi Yesus pada waktu itu. Dan konsekuensinya, Yesus yang sudah mengalahkan godaan iblis ini, setia sampai mati, sampai kemudian meminum cawan sebagai lambang bahwa ia mau berkorban, sehingga manusia bisa dibenarkan oleh Allah. Melalui Yesus ini bisa membawa keselamatan bagi manusia, komunitas tadi. Dan ini pemikiran bagi Paulus, sebuah komunitas bisa menjadi salah berdosa karena satu orang Adam yang tidak taat, tapi juga sebuah komunitas, sebuah kelompok bisa menjadi benar oleh satu orang yang taat. Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Sehingga mengajak pada jemaat, ya mari kita menerima, mensyukuri. Ada Adam kedua, yaitu Yesus ini, yang bisa membenarkan kelompok itu, yang bisa membenarkan komunitas itu. Nah, ini dua sisi manusia. Yang satu, ya, karena ada kecenderungan naluri tadi, yang oleh Thomas Hobbes membuat manusia jatuh dalam dosa, sehingga semuanya juga berdosa, tapi satu sisi ketika ada dalam diri Yesus, manusia itu bisa mengalahkan dirinya, mengendalikan dirinya, taat, tidak tergoda oleh godaan iblis untuk lari dari misi Tuhan, ya, berkorban di kayu salib itu, sehingga membawa konsekuensi pembenaran bagi banyak orang dalam komunitasnya. Dari sini Bapak Ibu Saudara saya mengajak, ketika kita hidup di dalam sebuah komunitas, dalam kebersamaan ini, sebagai keluarga Allah, orang-orang percaya ini, ya, kita bisa memahami bahwa karena Yesus Kristus yang telah berkorban, sehingga membawa pembenaran buat kita semua. Dan cara berpikir itu kita bisa merasakan, oh ya, karena Yesus telah taat, telah berkorban, telah bisa mengendalikan diri, menahan diri, sehingga kita beroleh keselamatan di dalam hidupnya. Yang keselamatan itu ya bukan karena perbuatan kita, tetapi karena satu orang yang telah melakukan kebenaran di dalam hidup ini. Satu orang yang telah taat, sehingga setiap yang percaya kepadanya akan beroleh kebenaran itu. Nah, itulah yang menguatkan kita. Sehingga walaupun yang berkorban itu cuma satu, Tuhan Yesus, kita tidak, tetapi kita tetap bisa terhapus dosa-dosa kita. Karena pemahaman kolektivitas tadi. Kebersamaan di dalam komunitas ini. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, biar katakan, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kebenaran keselamatan dari dosa bukan harus dilakukan oleh diri kita, tapi cukup. Nah, tadi cukup oleh satu orang, walaupun satu orang, tapi satu orang itu yang benar akan membawa kebenaran bagi yang lain. Dan juga konsekuensinya tadi, dengan itu ketika satu orang salah, ya semua akan salah. Tapi puji Tuhan, Yesus menjadi Adam yang kedua. Yang datang ke dunia, bukan seperti Adam yang pertama, membawa kerusakan dosa bagi manusia, justru Yesus yang datang ke dunia, Adam yang kedua ini membawa kebenaran, membenarkan kita semua. Itu yang bisa saya bagikan pagi hari ini.
kiranya menguatkan kita semua dalam kita percaya pada Tuhan Yesus, beriman kepadanya, dan tetap setia semangat di dalam melakukan tugas panggilannya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan, dalam waktu yang Kau berikan pada kami, 1 jam ini kami bisa untuk merenungkan kembali firman-Mu. Melalui pujian, melalui doa, dan juga mendengarkan apa yang Kau kehendaki buat kami dalam hidup ini yang Kau firmankan, sehingga kami bisa mengenal dua sisi manusia yang berbeda. Dalam diri Adam yang membawa kehancuran hubungan kami dengan Engkau, yang kemudian dipulihkan oleh Adam yang kedua, yaitu Kristus, yang membawa keselamatan bagi kami semua. Sehingga kami bisa percaya, meyakini, sekalipun kami tidak mati di kayu salib, karena Engkau yang telah mati di kayu salib membawa keselamatan bagi kami. Karena satu orang yang benar akan bisa membawa kebenaran bagi banyak orang. Biarlah firman-Mu menguatkan kami semua di dalam hidup ini. Kami semakin dikuatkan, disegarkan di dalam jalani kehidupan. Ampuni ya Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami. Mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu yang telah kami terima dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan. Terima kasih atas pelayanannya Pendeta Ari Kristiawan. Terima kasih Pak untuk firman-Nya. Dan selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, saya mau bertanya apakah ada yang ingin didoakan Bapak, Ibu, Om dan Tante, Kakak, barangkali sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat. Ya, minta tolong doakan Pak Rona. Iya, Pastor Tony. Lagi perang di Meksiko. Meksiko itu dari sini saya drive cuma 1,5 jam ke San Diego, ini perbatasannya. Dan semua pusatnya bandar narkoba itu di LA sini. Nah, jadi ada kemungkinan ini merembet karena kan bandar-bandar sedang dipulangin lagi. Kalau di Meksiko mereka punya senjata khusus, di sini kan bebas senjata. Jadi mereka tuh ya penjahat yang bersenjata. Karena mereka punya karena mereka punya anak istri di sini, mereka belum berani perang. Tapi mungkin ada kemungkinan perang karena sudah punya senjata dan itu. Dan saya ada di sini dan saudara tahu saya ini di garis depan untuk narkoba, peperangan dan rohani dan ini. Jadi ya ada kebetulan juga biar berdoa biar Pastor Jeffrey bantu saya peperangan rohani lagi di sini. Ya, thank you. Ini betul serius. Ya, sekarang update-nya. Amin. Thank you. Baik, Pastor Tony. Ya memang kemarin ada ditangkap di Meksiko, bandar narkoba paling terbesar dan terkuat. 1 orang itu dan ditembak mati. Jadi akhirnya membuat kerusuhan di Meksiko, bakar SPBU dan lain-lain. Baik, Ya. Nanti kita doakan untuk keamanan dan keselamatan anak-anak Tuhan yang termasuk Pastor Tony dan Pastor Jeffrey. Ada lagi Bapak Ibu, Om Tante yang ingin di mute sekalian. Rona, pagi. Pagi Tante. Iya Tante Tevi. Kita terus setiap hari berdoa untuk anaknya Pak Pierre ya, yang dalam keadaannya sudah ya kita tetap serahkan pada Tuhan. Juga Maria, anaknya Bu Stella itu
Ibu Nonpomi dari DPM yang mengalami sakit sudah parah, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Kita harus Amin. percaya bahwa kuasa Tuhan lah yang melakukan segalanya. Itu adalah satu tim kita doakan untuk semua ini. Itu aja. Hari ini saya sidang sih. Didoakan kemarin ya sudah. Lanjut. Terima kasih Rona. Oh ya, anaknya Om Pierre itu Brandon ya, kalau tidak salah namanya ya. Brandon, terus Maria anak Bu Stella, sama ibu ini kalau nggak salah itu Floris ya. Kita doakan terus ya setiap hari. Baik Tante, Ya, kasih. sama-sama Tante. Ya, ada lagi yang ingin didoakan Bapak Ibu, Om Tante, kakak sekalian. Sebelum saya masuk dalam doa syafaat. Oh iya juga untuk Ibu Grace Nadia, gitu. Ibu Grace Sahusilawani. Doakan, kita dukung doa ya. Karena Baik, Tante. mau operasi ya, saya dengar. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan kita percaya kuasa Tuhan besar. Kita serahkan saudara kita Ibu Grace Sahusilawani juga. Mau operasi apa Tante? Kaki kalau nggak salah, kaki. Ada Bu Kaki, ya. Grace. Bu Grace itu orangnya nggak pernah mau bicara, nanti saya yang bantu bicara. Oh iya, baik Tante. Oke. Oh iya, satu lagi, Pak Ronald ya. Iya. Ada anggota dari kita juga, Palius Salu yang di bukan Oh Kupang iya, sih, ya dia udah ngetek saya juga. iya. Biasanya kalau udah itu karena ini juga serius ya. Setelah saya doain 2 bulan yang lalu, ada 2 pendeta meninggal dunia ngedoain sebelum saya. Ya, saya nggak bilang saya lebih baik daripada pendeta itu, tapi ini akhir zaman ini kita nggak main-main lagi dengan 2 orang pendeta doain dia meninggal. Nah, barusan udah tek lagi ya. Biasanya kalau udah tek saya ada emergency. Tolong dibantu juga ya supaya ya kan saya nggak sendirian juga. Ini anggota kita. Liu Salu. Julius Salu itu pokok doanya apa Pak Tony kalau boleh tahu? Maksudnya kenapa Dia, nih? dia tuh kena santet terus. Oh gitu. Kena santet. Oke. Dari itunya 4 tahun yang lalu pernah saya doain. Nah, 2 bulan yang lalu. Ini sedikit aja nih supaya ini. Jadi saya bilang siapa yang ini kamu nyantet kamu sepupu saya dia bilang. Nyantetnya gimana? Potong ayam jago begini. Ayam hitam. Nanti saya bilang, lihat mata saya, tobat kamu, saya bilang. Pas itu langsung manifestasinya kayak ayam, cik gitu. Nah sekarang ini juga langsung kayak ayam dipotong gitu. Nah, tapi ya ini nggak main-main juga hari-hari ini. Jadi saya pun ya besoknya saya kena serangan balik, hampir seminggu masuk rumah sakit. Tapi cuma setengah hari sih. Jadi nggak main-main gitu ya. Saya minta dukungan doa juga. Ya itu. Ada di Liu mana Salu. tuh Pak dia Pak? Ada di Dia mana Pak Kupang, Lius? bukan Kupang, dia perbatasan 500 mil, ya 500 kilo di perbatasan Nusa Tenggara Timur tuh. Timor Leste. Perbatasan itu Timor Leste di sana. Iya. Mungkin Ya, kita nanti kita utus Pak bicarakan. Yusak Ulin itu ke sana. Tetangganya. Oke. Ya. Baik Ya. Pak Sotoni, nanti kita doakan untuk Pak Julius Salu ya, yang kena santet. Ada lagi Bapak Ibu, Om Tante yang mau minta didoakan sekalian di dalam doa syafaat ini. Kalau tidak ada, kita berdoa ya untuk doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita untuk doa syafaat, bahwa ini titipan-titipan pokok doanya luar biasa nih. Tapi itu nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Yes. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau begitu baik kepada kami Tuhan. Engkau dahsyat dan luar biasa. Dalam bibir kami, dalam mulut kami selalu ada ucapan syukur kepadamu Tuhan. Dan kami selalu bersyukur dalam keadaan kondisi apapun Tuhan. Enak tidak enak, sakit dan sehat, susah maupun senang, kami tetap setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini. Jikalau kami bersama-sama sudah lakukan ibadah doa pagi ministry Tuhan pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2026 Tuhan, Kau memberikan kami kesehatan yang luar biasa sehingga kami masih ada
Ini suatu anugerah dan kasih karunia kami tidak pernah lupakan itu. Tuhan yang selalu memelihara kami, Tuhan yang selalu menjaga kami, dan Tuhan juga yang selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih kalau kami masih bisa beribadah dan memuji memuliakan nama Tuhan, karena kami cinta Yesus, karena kami mengasihi Yesus, karena kami mau setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Kau memberikan kami berkat rohani, yaitu firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Ari Kristiawan Tuhan. Terima kasih Kau berkati hamba-Mu Tuhan, kiranya berkati di dalam pelayanannya, berkati di dalam keluarganya, berkati dalam segala kebutuhan yang Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Kau cukupkan segala apa yang dibutuhkan oleh Pendeta Ari Kristiawan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan atas pelayanan beliau. Pakai terus hamba-Mu ini luar biasa Tuhan ke depan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Terima kasih berkat rohani yang telah disampaikan pada pagi hari ini melalui hamba-Mu ini, di mana kami belajar mengenai dua sisi manusia Tuhan. Kiranya Roh Kudus berikan pengertian kepada kami untuk kami selalu berjalan di dalam firman Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan. Kami menjauhi larangan dan mengikuti perintah Tuhan. Itu yang Tuhan yang Engkau mau kepada kami semua lakukan. Terima kasih, dan ada doa-doa pokok doa Tuhan yang oleh umat-Mu juga untuk didoakan bersama-sama dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Kami bersepakat, bersatu hati, kami percaya pokok-pokok doa yang kami naikkan, pasti Tuhan jawab, dan Tuhan selesaikan dengan cara-Mu dan waktu-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Julius Salu Tuhan, yang saat ini mengalami kena santet oleh sepupunya Tuhan. Kami percaya, kami bersatu hati, kami teguh dan kami tidak pernah goyah. Hanya di dalam nama Yesus, Pak Julius Salu disembuhkan. Diangkat santetnya, tidak mempan oleh santet Tuhan. Siapapun yang mendoakan Tuhan diselamatkan. Kami percaya Tuhan, dan dijamah. Kami tidak mau membalas sepupunya, tetapi kami berdoa, biarlah sepupunya bertobat. Dalam nama Yesus, sepupunya Pak Julius Salu bertobat. Ampuni, berkati. Dan kami percaya, kami tidak, anak Tuhan Yesus tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kami percaya, bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak tahu nama sepupunya Pak Julius Salu, tapi dalam nama Yesus bertobat. Dari manapun kami berdoa di seluruh ujung bumi ini untuk mendoakan sepupunya Pak Julius Salu diampuni oleh Tuhan dan menyerah ditunduk di atas, di bawah otoritas kaki Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga. Nama sepupunya Wolfgang Salu. Ya, kami berdoa untuk sepupunya Pak Julius Salu, namanya Wolfgang Salu, Tuhan, dijamah oleh Tuhan, dilembutkan hatinya, biar dia berbalik daripada jalan-jalan yang jahat, dan tidak ada pertikaian atau konflik, tetapi saling ada perdamaian, rekonsiliasi terjadi antara sepupu dan saudara. Terima kasih Tuhan, kami percaya sepupunya bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Tidak ada yang mustahil, karena kami menyebut dengan nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Nama di atas segala nama, nama yang menyembuhkan, nama yang dahsyat. Tidak ada nama lain selain nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dengan yakin dan iman, dengan iman kami Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk saat ini kondisi di Meksiko Tuhan, yang sedang ada konflik peperangan Tuhan, mengenai bandar narkoba dibunuh Tuhan oleh polisi Meksiko, dan semua jadi kekacauan anak buahnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, redam semuanya Tuhan. Semuanya Tuhan, biarlah adanya keamanan yang lebih kondusif Tuhan di Meksiko, dan dampak dari semuanya ini akan ada ke Amerika juga. Dan kami percaya ada anak-anak Tuhan di sana yang selalu berdoa seperti Pastor Tony, dan saat ini ada Pastor Jeffrey di sana Tuhan. Kiranya Tuhan bentengi mereka berdua, keluarga mereka, kiranya Tuhan bentengi oleh malaikat-Mu. Dan Meksiko dan Amerika juga Tuhan, LA Tuhan, Los Angeles, adanya keamanan Tuhan, kondusif semuanya Tuhan, jamah Tuhan. Kau turunkan urapan-Mu Tuhan, siram dengan urapan daripada Tuhan, kami percaya, dan semuanya bertobat, kami percaya. Dengan adanya kejadian ini, tidak ada yang mustahil Tuhan. Kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kami berdoa Tuhan, untuk Meksiko, terus Tuhan, meredam Tuhan, tidak adanya konflik, tetapi ada keamanan, dan kami percaya semuanya Tuhan berbalik daripada jalan-jalannya. Mereka yang menjadi bandar narkoba Tuhan bertobat, dan tidak menjual narkoba lagi, tetapi menjala manusia. Terima kasih Tuhan, kami percaya orang-orang di Meksiko Tuhan, semuanya berbalik pada jalan-jalan yang jahat Tuhan.
Terima kasih, ini kerinduan kami Tuhan. Kami berdoa bukan hanya untuk bangsa kami, tapi berdoa juga untuk bangsa-bangsa di tempat lainnya Tuhan, yang sedang dalam keadaan konflik Tuhan dan atau peperangan. Terima kasih, kami percaya, dan kami berdoa juga untuk saudara adik kami Brandon Tuhan, anak dari Om Pierre Tuhan. Kiranya Tuhan dalam pergumulan apapun yang dialami saat ini, sakit penyakit, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya, Tuhan angkat Tuhan sakit penyakitnya. Dan Tuhan juga berkati juga Maria Tuhan dari anak Tante Stella, Tuhan berkati Tuhan. Kiranya Tuhan sembuhkan sakit penyakitnya, dan kami percaya nama Tuhan ditinggikan, mujizat Tuhan masih ada. Terima kasih, dan kami berdoa juga untuk Ibu Floris Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Floris Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Engkau berikan kekuatan kepada ibu kita satu ini Tuhan. Berikan kekuatan dan kesembuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan Ibu Floris. Dan kami berdoa juga untuk Ibu Grace Nadiak Tuhan, yang rencananya mau operasi kakinya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Ibu Grace Nadiak ini Tuhan. Kiranya Tuhan siapkan dia untuk melewati waktu-waktu operasi Tuhan. Engkau jamah Tuhan, berikan kekuatan, damai sejahtera dan sukacita. Apapun kami percaya yang menangani Ibu Grace dan siapapun, berkati melalui mereka lah Tuhan tetap yang menyembuhkan. Melalui dokter-dokter atau alat-alat medis atau obat apapun. Tetapi di semuanya itu Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang mengambil alih semuanya, kami percaya. Dan segala sesuatu buatlah lancar Tuhan. Dan kami berdoa untuk sidang Tante Stevi untuk hari ini juga dibuat lancar, dan segala keputusan yang diambil sesuai dengan kehendak dan yang terbaik dari Tuhan. Kami percaya bagi anak Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kami percaya dengan iman, bukan dengan bibir, tetapi dari hati yang paling dalam. Dan kami tahu hati kami selalu berhubungan dengan Tuhan, erat dengan hubungan Tuhan. Ada kami percaya hubungan kami dengan Tuhan terus Tuhan terjalin, dan disitulah kami percaya nama Tuhan ditinggikan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, orang-orang yang umat-umatmu, anak-anakmu yang sudah mengikuti ibadah Tuhan, Kau berkati yang masuk di dalam join Zoom meeting doa pagi ministry Tuhan. Kau memberkati Tuhan, Kak Michael Tuhan sebagai pemimpin kami di doa pagi ministry ini DPM. Kau berkati, berikan kekuatan kesehatan Tuhan, berikan hikmat dan marifat Tuhan. Kau jaga, selalu lindungi, dan segala apa yang dilakukan dikerjakan Tuhan berhasil dan beruntung. Kau berkati istrinya juga Kak Kristi Tuhan, usaha dan pekerjaannya Kau berkati, dalam apapun yang dilakukan Tuhan buat berhasil dan beruntung Tuhan, dalam pelayanannya juga Kau berkati. Kau berkati juga si Sarah Tuhan yang telah melayani sebagai WL pada pagi hari ini. Kau berkati keluarganya, usaha dan pekerjaannya, segala apapun yang dilakukan ya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kau berkati juga Ibu Uci Tuhan, di dalam nama selalu setia ada di dalam doa pagi ministry yang mempersiapkan semuanya yang doa pagi ministry dengan baik sebagai pengurus DPM Tuhan, Ibu Uci dan keluarga. Tuhan berkati dalam usaha dan pekerjaan dan pelayanannya. Kau berkati juga Om Bambang Kus dan Tante DC, Tuhan berkati dalam keluarganya, usaha dan pekerjaannya, dan apapun lakukan Tuhan berhasil dan beruntung. Kami berdoa juga untuk Ibu Erniwati. Kami percaya Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan, ibu yang satu ini luar biasa Tuhan, di dalam kerjaannya, pelayanannya, keluarga Tuhan memberkati. Dan kami berdoa juga untuk Tante Jenny Tuhan. Tante Jenny Tuhan berkati dalam kesehatannya Tuhan. Batuk-batuk atau apapun flu yang dialami saat ini oleh Tante Jenny, Tuhan berkati Tante Jenny yang di Bogor, disembuhkan dan dipulihkan oleh dalam nama Yesus. Dan Kau berkati juga untuk Tante Yeni yang selalu setia Tuhan, membacakan firman Tuhan, selalu setia dalam Tuhan, selalu setia di DPM, berkati keluarganya dan usaha dan pekerjaan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Kau berkati juga Bapak Johan Monangin yang di Surabaya, Tuhan berkati di dalam usaha dan pekerjaan pelayanannya. Tuhan memberkati Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk Om John, Tuhan Mamusung, Tuhan berkati Tuhan, Om John, Tuhan di dalam usianya saat ini, Tuhan berikan kekuatan kesehatan yang setia dalam Tuhan, berkati terus Tuhan dalam hatinya untuk terus dekat dengan Tuhan. Kami percaya Kau pakai Om John luar biasa lagi. Kau berkati juga Ibu Maria Non Pomirompas, Tuhan Kau berkati Tuhan. Ibu kami yang satu ini Tuhan, Kau berkati kekuatan kesehatan Kau berikan, dan setiap pelayanan keluarga Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk Ibu Sonia Supit dan Bapak Ronald Supit, hamba Tuhan ini Tuhan. Hamba-hambamu ini Tuhan Kau berkati dengan berlimpah-limpah Tuhan dalam keluarganya, pelayanan dan pekerjaannya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan Kau berdoa juga untuk Ibu Tante Susanti Tuhan yang di Bogor, Tante Susanti Adelin Tuhan berkati di dalam pelayanannya, di dalam usia saat ini Tuhan yang tidak yang sudah sangat
usianya lanjut Tuhan, tapi kami percaya beliau masih kuat dan semangat di dalam Tuhan. Berkati keluarganya di dalam apapun kerjaan pelayanannya, Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk Ibu Tinco Kindangin, Tuhan berkati di dalam pelayanannya, pekerjaan, usaha, dan keluarganya. Tuhan memberkati, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami berdoa juga Bu untuk Tante Feni, Tuhan, orang tua kami ini, Tuhan berkati Tante Feni di dalam pelayanannya, di dalam kegiatan sehari-harinya, berikan damai, sejahtera, dan sukacita, kebahagiaan selalu kepada Tante Feni, biar selalu memuji dan memuliakan Tuhan di dalam hatinya, Tuhan, dalam kehidupannya. Segala apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami berdoa juga untuk Bapak Yusak Ulin, Tuhan berkati Bapak Yusak Ulin dalam keluarga dan pekerjaan usaha dan kegiatannya, apapun yang dikerjakan Tuhan untuk berhasil dan beruntung. Kami juga berdoa untuk Pastor Tony Bastaman yang dia ada di Amerika. Kau berkati, urapi beliau Tuhan dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, bersama Oma Yayang Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau berkati terus, Kau berkati apapun yang dijamah Tuhan buat berhasil dan beruntung. Karena beliau melayani dengan hati Tuhan, dengan sungguh-sungguh. Dan Kau cukupi segala kebutuhannya Tuhan. Kau berdoa juga untuk Pastor Jeffrey Tuhan Kairupan yang ada di Amerika saat ini. Tuhan jaga lindungi beliau Tuhan. Kami percaya kembali ke Indonesia dengan selamat. Dan apapun dikerjakan di sana Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami berdoa juga untuk Ibu Ninyoman Mariam Tuhan. Kami berdoa berkati Ibu Ninyoman Mariam Tuhan di dalam keluarga dan pelayanannya. Kami berdoa juga untuk Tante Stevi Tuhan yang saat ini terus menggebu-gebu, menyala on fire dalam Tuhan. Teruslah, biarlah api itu terus menyala di dalam Tante Stevi Tuhan. Kiranya Tante Stevi dimanapun berada menjadi berkat bagi Tuhan. Terima kasih Kau berkati segala daya upaya apapun yang dilakukannya Tuhan buat berhasil beruntung saat ini Tuhan. Kami percaya dialami mengenai sidang tanah opahnya Tuhan. Kiranya Tuhan ikut campur dalam hal ini Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk Ibu Santi Tuhan. Kau berkati usaha dan pekerjaan dan pelayanan keluarganya. Kami berdoa juga untuk Pastor Patricia. Dimanapun Pastor Patricia saat ini berada, Tuhan Kau berkati dalam keluarga dan pelayanannya, usahanya, dalam bisnisnya, dalam dimanapun jadi berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan mengurapinya. Dan kami berdoa juga untuk Pastor Gottlieb Tuhan. Kiranya Kau berkati Pastor Gottlieb Tuhan. Dimanapun Pastor Gottlieb berada, Tuhan, kami percaya Tuhan selalu menjaga dan melindunginya Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga Tuhan untuk program-program DPM yang akan diadakan ke depan Tuhan. Ulang tahun DPM, doa onsite Tuhan, acara program-program setiap pagi dari Senin sampai Sabtu Tuhan. Kiranya Tuhan menjadi berkat dengan adanya DPM ini. Banyak jiwa-jiwa yang diberkati, banyak orang-orang yang merasa diberkati dengan ikut doa DPM ini di dalam nama Yesus. Karena bukan kebetulan dengan adanya doa DPM ini, semua orang-orang Tuhan merasa diberkati dengan sukacita. Terima kasih dan banyak jiwa-jiwa yang lain untuk bergabung bersama kami di doa DPM ini Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk pelayanan misi apologet ke daerah-daerah Tuhan, pedalaman. Kiranya banyak jiwa-jiwa, banyak hamba-hamba Tuhan yang butuh pertolongan. Tuhan Yesus tolong. Kiranya segala kebutuhan mereka di daerah-daerah. Dan hamba-hamba Tuhan yang melakukan perjalanan pelayanan misi, Tuhan tolong berikan kekuatan, berikan kesehatan, dan cukupi segala kebutuhan mereka. Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai Tuhan, yang kami kasihi Tuhan. Untuk saat ini kami Tuhan berdoa, Shalom bangsa Indonesia, Shalom bangsa kami yang tercinta. Diberkatilah bangsa ini Tuhan. Dan diberkatilah pemimpin kami Tuhan, pemimpin bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah menutup mata untuk bangsa ini. Kau selalu memberkati bangsa ini. Ada berapapun orang yang benar dan orang yang takut akan Tuhan di negeri ini Tuhan. Kami percaya Engkau tetap mempertahankan bangsa ini untuk kemuliaan Tuhan. Jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, celikan mata rohaninya mereka Tuhan. Agar mereka bertobat dan memuji muliakan nama Tuhan. Dan bertekuk lutut bahwa mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat. Tidak ada jalan lain selain melewati Yesus Tuhan. Kami percaya dengan sungguh-sungguh bahwa nama Tuhan membangkitkan orang hidup, membangkitkan segala apapun Tuhan untuk di dalam bumi ini Tuhan, agar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami percaya Tuhan, nama Tuhan diagungkan selalu oleh anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sangat bersuka cita. Kami sangat mempunyai damai sejahtera. Kami percaya Tuhan, kami diberkati untuk pagi ini. Terima kasih Bapak. Sebelum kami akhiri doa ini, kami mau berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih saudara terkasih, kami dari Doa Pagi Ministry mengucapkan terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Ari Setiawan, untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan pagi hari ini. Sungguh sangat memberkati kita semua di pagi hari ini, biar kiranya setiap pelayanan Pak Ari Setiawan semakin dipakai luar biasa, memberkati bagi jiwa-jiwa dan bangsa-bangsa. Puji nama Tuhan, berkati selalu keluarga, berkati selalu setiap apapun yang diperbuat berhasil. Terima kasih untuk si Sarah, untuk pelayanan pujian penyembahannya. Biar kiranya semakin dipakai Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hatinya dijawab oleh Tuhan. Terima kasih untuk Bro Rona, untuk doa syafaatnya. Biar kiranya setiap pelayanan, pekerjaan Bro Rona semakin diberkati dan dibukakan jalan-jalannya. Untuk esok hari, pengumuman ibadah besok akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Apron dari Jakarta, Pak Apron Marbun, dan WL Sis Sperli Berlia, dan doa syafaat oleh Ibu Marvo Lengkei dari Manado. Demikian pengumuman kita hari ini. Kita akan siapkan hati, kita akan menutup dengan doa berkat melalui hambanya Bapak Pendeta Ari Setiawan. Silahkan Pak. Sama-sama mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Terima kasih Pak Ari. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Pendeta Ari Gustianto. Terima kasih Sarah. Terima kasih Pak Pendeta Terima Ari. kasih Tante Stevi. Sarah. Terima kasih Pak Pendeta Pastor Jeffrey. Thank you. Terima kasih Thank you very big nih, Pak Sarah. Pastor Ari.